Haleluya. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semuanya. Moga kiranya sehat walafiat, sukacita, damai sejahtera, hidup dalam anugerah Allah dan diberkati dengan rezeki yang berkelimpahan. Amin. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul berpuasa adalah bagian ibadah yang melunakkan hati Allah. Saya membaca ayat pertama dan sebagai ayat pokok di dalam kitab Nabi Zakaria pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem Melech serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Allah, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Nah, saudara-saudara sekalian, dari bacaan itu tadi sebenarnya konteksnya adalah ketika bangsa Israel dalam pembuangan di tanah Babilonia. Selama 70 tahun mereka banyak melakukan puasa. Dan puasa itu benar-benar melunakkan hati Allah. Puasa itu benar-benar menyenangkan hati Allah. Dan dalam pembacaan tadi tersirat bahwa puasa itu adalah untuk Allah. Tetapi kalau makan dan minum itu untuk diri kita sendiri. Jadi bangsa Israel yang makan dan minum itu adalah untuk dirinya mereka sendiri. Tetapi kalau mereka berpuasa itu adalah untuk Tuhan. Jadi tentunya sekarang pun kita juga demikian, saudara-saudara. Kalau kita makan dan minum itu adalah untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau berpuasa itu adalah untuk Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, pada hari-hari ini saudara kita yang kita hormati, umat Muslim, mereka sedang melakukan ibadah puasa bulan Ramadan. Dan ini adalah tindakan yang mulia sekali, saudara-saudara.
kita perlu mengapresiasi saudara-saudara kita yang kita hormati, umat muslim. Tindakan yang mereka lakukan dengan berpuasa itu adalah mulia sekali. Mulia di hadapan manusia, juga mulia di hadapan Allah. Saudara-saudara kita sekalian, kita tahu khususnya jemaat GPDI Citra Raya yang saya gembalakan. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan puasa ketika menghadapi hari Paskah. Saya ingat waktu itu 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kita berpuasa, kemudian Jumat Agung. Dan kemudian disusul dengan perayaan Paskah. Sebelumnya kita mengambil puasa beberapa hari untuk memohon kepada Allah agar supaya wabah corona, virus corona itu segera berlalu dari kita. Dan sejak tanggal 13 saya mengajak jemaat GPDI Citra Raya untuk melakukan puasa Senin Kamis. Senin Kamis ini adalah puasa tradisionalnya orang Jawa. Biasanya orang Jawa berpuasa Senin Kamis itu selama 7 kali. Jadi 7 kali Senin dan 7 kali Kamis. Dan biasanya pada hari yang terakhir, yaitu Kamis ke-7 itu ditutup dengan yang istilahnya itu pati geni. Nah, itu tidak tidur sepanjang malam. Jadi melek sambil berdoa kepada Allah. Nah, jemaat GPDI Citra Raya pada hari-hari ini baru mencapai 2 kali Senin dan 2 kali Kamis. Jadi kami berharap agar supaya dilanjutkan saja. Sebab puasa itu bagus sekali. Puasa itu mulia. Puasa itu adalah suatu persembahan kepada Allah. Kalau berpuasa itu adalah untuk Allah. Kalau makan dan minum itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kedua-duanya kita lakukan, saudara-saudara, karena semuanya itu bermanfaat dan memberikan faedah yang sangat tinggi sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yahudi dengan agama Yudaismenya, mereka juga biasa melakukan puasa 2 kali dalam 1 minggu. Nah, sebagai contoh akan saya ajak saudara membaca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim,
bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, jadi ini setidak-tidaknya memberikan petunjuk bahwa bangsa Yahudi, penganut agama Yudaisme atau agama Musa, itu mereka biasa melakukan puasa 2 kali dalam 1 minggu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan sekarang saya mau mengajak saudara-saudara mengenai ketentuan berpuasa. Tertulis di dalam Yesaya pasal 58. Ketentuan Allah atau Yehova tentang berpuasa. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah. Tanyanya, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, sehingga memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah,
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi dengan kata lain, nasihat dari Yehova Allah Israel ketika orang berpuasa, ketika bangsa Israel itu berpuasa, mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita membaca di dalam kitab Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa berpuasa, ketika bangsa Israel berpuasa, itu diharuskan melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Nah, sekarang kita mau juga membaca nasihat Tuhan Yesus. Bagaimana seharusnya berpuasa? Itu tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-16. Jadi dalam Matius pasal 6 ini Tuhan Yesus mengajarkan sedekah, berdoa, dan berpuasa. Sedekah, berdoa, dan berpuasa. Nah, mengenai puasa, Tuhan Yesus katakan di ayat 16 sampai 18 demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ini nasihat Tuhan Yesus kepada kita, kepada bangsa Yahudi waktu itu, agar kalau berpuasa itu adalah disertai dengan kerendahan hati. Begitulah secara singkat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri juga memberi teladan tentang berpuasa. Bahkan berpuasa yang dilakukan Tuhan Yesus itu bisa dibilang luar biasa sekali. Karena Tuhan Yesus melakukannya 40 hari, 40 malam, saudara-saudara. Itu tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-4. 40 hari, 40 malam. Jadi itu dilakukannya sebelum dia memulai pekerjaan pelayanan pengabdiannya untuk menebus dosa umat manusia di seluruh dunia dengan cara mati di atas kayu salib Golgota. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam dan sempat menerima cobaan dari iblis. Yang pertama iblis berkata, kalau memang engkau anak Allah, coba ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, iblis tahu kalau Tuhan Yesus sedang lapar. Orang berpuasa itu lapar, saudara-saudara.
Kita berpuasa menahan lapar dan menahan haus. Dan itu menyenangkan hati Allah. Kepada iblis yang menyuruh menjadikan batu jadi roti, Tuhan Yesus menjawab, "Hai setan, ada tertulis di dalam kitab suci bahwa kita hidup bukan oleh roti, tetapi oleh segala firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, iblis tidak kurang akal. Dia memberi cobaan lagi. Tuhan Yesus diajak naik ke atas bupungan kota Yerusalem dan berkata, "Kalau memang kau anak Allah, coba terjun. Sebab ada tertulis bahwa Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang kakimu supaya tidak terantuk pada batu." Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis di dalam kitab suci, jangan kamu mencobai Allahmu." Iblis masih menggoda lagi dengan berkata, "Lihat, kerajaan dunia yang megah ini semua akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau menyembah aku." Wah, jahat sekali ya saudara-saudara iblis itu ya. Tetapi Tuhan Yesus menangkalnya dengan berkata, "Hai iblis, ada firman Allah yang mengatakan, hendaklah kamu menyembah hanya kepada Allah saja. Sekarang enyahlah dari sini." Saudara-saudara, orang berpuasa itu rupanya ada banyak cobaan-cobaan. Itu sebabnya kalau kita berpuasa, kita harus banyak sembahyang, saudara-saudara. Banyak membaca Alkitab agar supaya kita mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Saudara-saudara, di dalam kitab suci ada 3 tokoh yang puasanya lama seperti Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Nabi Musa ketika akan menerima hukum Taurat di atas gunung Sinai. Yang kedua, Elia di atas gunung Horeb ketika akan mengakhiri tugas pengabdiannya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus ini ketika akan memulai penebusan dosa atas umat manusia. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, marilah kita membiasakan diri untuk berpuasa, saudara-saudara. Berpuasa itu adalah bukti daripada kesalehan. Sebagai orang beragama, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita tidak pernah berpuasa. Jadi lakukanlah puasa. Kalau di gereja GBDI itu biasanya puasanya sekali seminggu, yaitu jatuh hari Jumat. Tetapi ada juga gereja-gereja GBDI yang mengambil hari Sabtu. Nah, saudara-saudara, paling tidak 1 kali berpuasa di dalam 1 minggu. Kalau mau 2 kali tentu lebih baik, saudara-saudara. Jadi mari kita memiliki kebiasaan berpuasa. Itu adalah bukti daripada kesalehan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, berpuasa itu adalah membuat doa-doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi katakanlah doa itu ibaratnya pisau. Pisau untuk memotong buah-buahan, untuk memotong sayur-sayuran, untuk mengiris daging ya. Tetapi berpuasa itu adalah ibarat pisau yang diasah menjadi tajam.
Jadi mudah untuk memotong. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan berpuasa maka doa-doa kita mudah sekali untuk dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita punya permohonan kepada Allah, lantas kita pertajam doa kita dengan berpuasa, niscaya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi mari milikilah kebiasaan berpuasa sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, puasa itu adalah menyehatkan, saudara-saudara. Jadi puasa itu seperti filter yang menyaring makanan. Puasa itu membuang toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita. Racun-racun yang tidak berguna dikeluarkan dari tubuh kita. Saudara-saudara, manfaat berpuasa sangat banyak, saudara-saudara. Jadi dengan berpuasa badan kita menjadi sehat, saudara-saudara. Bapak-bapak badannya sehat, ya. Perutnya tipis. Ibu-ibu menjadi langsing dan cantik, saudara-saudara. Mari berpuasa. Ajari anak-anak kita berpuasa, saudara-saudara. Sekuatnya berapa, nanti kalau dewasa mereka akan mengerti mengatur dirinya sendiri. Saya dulu waktu masih kanak-kanak, itu eyang saya itu bilang begini, "Nek awakmu poso," begitu katanya dalam bahasa Jawa, "wajahmu iku bersinar-sinar," katanya. Saya dibombong seperti itu, saudara-saudara. Saya menjadi begitu bersemangat untuk berpuasa, saudara-saudara. Jadi mari kita biasakan dalam kehidupan beragama kita itu dengan menjalani puasa, saudara-saudara. Ada banyak keberuntungan yang kita akan capai. Ada ceritanya begini, saudara-saudara. Ada 5 orang teman sekolah. Pada suatu hari salah satunya itu berkata, "Ayo teman-teman, datanglah ke rumahku jam 12 siang. Ada apa? Rahasia," begitu katanya. Akhirnya 5 orang berkumpul di rumahnya dan disuguhi dengan makanan. Tetapi yang satu tidak mau makan karena sedang berpuasa. "Waduh, sorry ya, aku nggak ikut makan. Hari ini aku sedang puasa, masa mau batal?" Gitu. "Ya wes, nggak apa-apa." Begitulah akhirnya yang satu ini duduk-duduk di luar, di halaman yang 4 makan, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang 4 makan ini secara tidak sengaja, saudara-saudara, mereka mengalami keracunan. Nah, rupanya ada bahan makanan tertentu yang disajikan secara tidak sengaja, itu membuat mereka sakit perut sehingga ke belakang terus, saudara-saudara. Puji Tuhan, yang satu tadi dia selamat, saudara, dia selamat, tidak mengalami sakit karena berpuasa. Saudara-saudara sekalian, jadi ini hanya sekedar ilustrasi saja bahwa berpuasa itu akan selalu mendatangkan keberuntungan, akan mendatangkan berkah. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat menjalani ibadah puasa. Kiranya Tuhan memberkati, doanya didengar, dan permohonannya dikabulkan oleh Allah.
Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga sampai selama-lamanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Salam pengabdian.